Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan semuanya itu menonton video saya dari awal sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman dan supaya paham gitu ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah menyuruh kalian untuk membuat website dari localhost, dari WordPress, tetapi menggunakan localhost juga. Cuma karena saya lihat banyak sekali kendala dan permasalahan yang ada, maka saya akan mengambil jalan tengah atau solusinya. Nah, terkhusus anak ilmu komunikasi, kan itu semuanya udah bikin website ya, tapi ada beberapa kelompok yang harus mengulang karena websitenya hilang, bukan hilang tapi desainnya itu malah nggak sesuai gitu kan. Jadi saya tidak mempermasalahkan kalau kalian menggunakan tutorial ini. Nah, sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bahwa WordPress itu kan ada dua. Yang pertama itu yang menggunakan localhost dan yang kedua itu dari Google. Nah, saya sudah menjelaskan juga nih kalau kalian bebas mau ngikutin tutorial yang mana gitu. Cuman, kenapa saya menyuruh kalian untuk menggunakan localhost juga supaya kalian paham gimana caranya hosting dan lain sebagainya. Tapi setelah saya melihat kondisi ya, keadaannya, ternyata walaupun saya sudah membuat tutorial YouTube, walaupun saya sudah mengirim video referensi, bahkan saya sudah mencoba praktikan langsung secara offline di dalam kelas, dan ternyata itu sangat-sangat tidak kondusif. Maka dari itu, ada alternatif lain. Ini memang mudah, tetapi yang membedakannya adalah yang ini tuh terbatas, jadi ada tampilan-tampilan yang tidak bisa kalian akses gitu. Nah, caranya kalian ketik saja WordPress login. Ini nggak perlu menggunakan XAMPP, kan nggak perlu install apapun gitu. Itu yang membedakan dengan WordPress yang menggunakan localhost. Karena WordPress yang menggunakan localhost itu membutuhkan database, nama pengguna, dan sebagainya. Kenapa saya seribet itu? Karena supaya kalian paham, oh ini tuh bedanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian sudah ketik WordPress login, nah kalian pilih yang bawah ini, yang buat situs, jual produk, dan nah, jadi tampilannya itu seperti ini ya. Jadi setelah kalian ketik ini tadi, bentar saya coba jelaskan lagi. Nih yang bagian sini, kalian itu ketik ini WordPress login. Kalau misalnya udah, kalian langsung aja ya ketik yang tadi ke mulai. Nih mulai. Kalian klik saja mulai, atau yang di bawah juga nggak masalah ya, no problem. Nah ini kalian lanjutkan dengan Google kalian. Jadi kalian masukkan Google kalian itu apa? Oke, ini ya. Oke. Nanti kalian tunggu saja. Nah, ini. Jadi kan tunggu saja. Nanti dia bakalan, intinya tampilannya tuh harus sama ya seperti aku. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Oke. Sampai di sini mungkin udah bisa diikutin ya teman-teman. Kalau misalnya sudah, kalian ini kan ada tulisan ya. Kalau misalnya kita sudah, tinggal dihubungkan gitu. Atau misalnya kita kan karena kita mau buat pertama gitu ya, kita mau buat pertama, jadi kalian ketik aja misalnya saya mau tulis belajar. Nanti dia bakalan, nah ini kalian bisa lihat ya, oke, kalian bisa lihat kalau saya ketik belajar ini, maka dia akan timbul seperti ini. Nah, kalian kan kita gratis, jadi kalian pilih yang gratis. Ini ada tulisan gratisnya, nanti kalian scroll saja ke bawah, nanti kalian pilih yang gratis. Ya, dia memang nggak bisa sesuai keinginan kalian. Misalnya mau yang nggak pakai WordPress itu nggak bisa, karena kita menggunakan yang gratis. Kalau misalnya kalian ganti kelompok atau kalian ganti peternakan, ganti ilmu komunikasi, nah itu dia akan turun. Misalnya kelompok nanti ada nih muncul kelompok 79, atau kalian mau tulis apa yang lainnya terserah. Karena di sini saya pilihnya belajar, jadi saya akan pilih ini ya, yang di bagian ini. Nanti ada timbul tuh tulisannya itu domain Anda. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kalian pilih saja lanjutkan. Jadi kalian lanjutkan. Kalau udah lanjutkan, nah tunggu. Nah, ini kalian jangan pilih yang mulai ataupun yang beli, pokoknya itu jangan yang beli. Kalian klik saja yang mulai gratis, oke? Dan nih mulai gratis. Ini belum selesai sampai tahap sini. Oke, kalian tunggu loading. Nah, ini apa? Kalian terserah ya mau tulis apa. Kalau misalnya kalian klik ini, misalnya saya ingin tulis ini. Oke. Kalau saya sarankan nggak usah pakai yang import, karena nanti tampilannya beda. Nanti aku kasih tunjuk. Nah, ini kalau misalnya kalian pilih itu ya. Tapi kalau misalnya kalian pilih ada import konten atau situs web, nanti seperti ini dia. Nah, kayak gini. Jadi saya sarankan kalian bisa pilih 3 atau 2 atau seperti ini, atau satu aja, itu terserah gitu. Tapi nggak usah pilih yang import konten. Nanti lanjutkan. Nah, ini baru misalnya nama blog kalian itu kalian mau tulis kelompok 1 atau peternakan, terserah ya. Di sini saya mau tulis blog saya produktif. Oke,
slogannya ya opsional, mau ditulis apa enggak gitu. Ini sebenarnya juga opsional ya untuk nama blog, tapi itu serah kalian. Misalnya belajar upload. Oke, nanti kalian pilih lanjutkan saja. Oke, ini kalian nggak usah tulis apa-apa lah, kalian pilih aja lewati. Yang ini ya, lewati itu di bagian atas. Nah ini tuh, jadi kalian pilih yang itu. Kalau sudah di kalian pilih lewati dan buka dashboard, jadi nanti dia bakalan langsung ke WordPress. Nah saya sudah jelasin tuh perbedaan antara WordPress ORG dan WordPress.com. Kalau WordPress ORG itu kita bukanya dari Google. Nah kalau yang satu lagi, nah itu tuh yang menggunakan localhost, yang ada import database itu. Nah kalau misalnya seperti ini, coba kalian lihat, coba kalian perhatikan di tampilan ini. Nah kelihatan nggak ya? Ntar aku ganti dulu warnanya jadi warna putih aja. Nih, wah ternyata masih nggak kelihatan. Pokoknya tuh ada tulisan segera hadir. Nah kalau misalnya ada tulisan segera hadir, itu boleh ganti dulu. Misalnya apa ya? Bukan diganti ya teman-teman, tapi kita ubah. Cara ngubahnya itu mudah. Kalian ke tampilan ini, tampilan pengaturan. Nah ini ada pengaturan, bisa terlihat kan? Pengaturan. Terus ke umum. Jadi kalau ada tulisan segera hadir, kalian ke tampilan lalu pilih pengaturan umum. Nanti udah nih seperti ini. Ini boleh kalian ganti ikonnya apa gitu ya, boleh. Ini kalau nggak salah bisa kok ditambahin gitu. Oke. Kalau misalnya udah, kalian scroll ke bawah, nanti ada tulisan luncurkan situs. Ini ya, aku tandain. Nah, itu. Ini luncurkan situs. Jadi kalian klik luncurkan situs ini. Oke. Kalau misalnya sudah, tuh tampilannya seperti ini kan, kalian scroll ke bawah. Nggak usah pilih lagi, kalian scroll, lanjut aja scroll ke bawah sampai ada tulisan lewati pembelian. Nih. Oke. Kalau misalnya udah, kalian klik saja lewati pembelian. Nih, lewati pembelian. Nanti kalian pilih pertahankan, apa ya, kalau nggak salah pertahankan paket, oh ya benar. Jadi ini, kalian pilih aja ini, oke? Kalau misalnya udah, kalian klik itu, pertahankan paketnya itu. Jadi kalian jangan sampai berbayar ya. Jadi kalian pilih pertahankan paket. Nanti dia bakal ke dashboardnya WordPress. Cuman, ini tuh nggak terlalu detail-detail amat lah ya. Jadi kalau kalian mau, mendesain, nah itu ke tampilan, ke tema. Nah, yang membedakan kalau tema di WordPress-nya .org ini ya, yang di Google, nah itu tuh dia itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kayak ada yang berbayar. Sebenarnya di localhost juga ada yang berbayar. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Kalau kalian mau cari template, caranya itu ya ke tampilan terus ke tema. Cuman kalian nggak bisa seleluasa mencari template di WordPress yang menggunakan XMPP localhost gitu. Nah, di sini tuh memang ada keterbatasan. Misalnya kayak ini ya, ini kan ada gambar tuh. Nah ini belum tentu ada gambar itu bisa diubah. Jadi itu keterbatasannya, nggak, akses kalian itu terbatas. Jadi nggak semuanya itu kalian bisa buat, atau nggak bisa semuanya itu kalian ubah. Atau kalian mau buat sendiri juga bisa, membuat website sendiri tanpa menggunakan template itu juga bisa ya, bebas. Misalnya ini, coba kita cek. Jadi kalian bisa coba cek-cek dulu gitu kan. Walaupun seadanya, tapi setidaknya kreatif dan tidak terlalu kosong dan tidak terlalu terlalu asal-asalan membuatnya ataupun tidak niat. Jadi saya harapkan sebisa mungkin itu ya kalian maksimalkan gitu ya. Oke, kalian tunggu aja. Jadi ada beberapa foto yang bisa kalian ubah, ada yang nggak bisa gitu. Nah misalnya kayak tadi kan ada gambar ya di tengah ini. Nah ini tuh kayaknya sih nggak bisa dirubah, nggak bisa kita tambahin. Coba kita cek dulu, kayaknya coba aja kalian klik-klik dulu lah. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa kalian coba cari aja yang sekiranya bisa ditambahin. Atau kalian mau bikin yang baru itu juga bisa. Misalnya ini ya gambar. Jadi kalian klik saja. Nah ini coba kalian pilih gambar. Oke, kalian pilih aja gambar. Ini aku coba dulu ya bisa apa enggak. Nah misalnya ini aku mau tambah ini. Oke, nggak tahu nih bisa apa enggak. Kayaknya bisa, coba. Oh, bisa. Nah ini, oh ini nggak bisa nih. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa hapus tuh seperti ini jadinya. Jadi ya sekreatif kalian, sebisa kalian untuk mengelola ini tampilan kalian, website kalian. Ini misalnya kalau nggak ini kalian ganti juga bisa, kalian hapus juga bisa. Jadi maksimalkan yang ada aja ya. Tapi walaupun saya bilang seadanya, namun ya harus semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai website kalian itu yang benar-benar kayak tampilan yang tidak
niat gitu ya. Nah, jadi itu untuk penjelasan mengenai WordPress. Nah, perbedaannya. Jadi itu untuk disclaimer ya. Kenapa saya malah menyuruh WordPress yang menggunakan localhost, sedangkan itu susah. Nah, itu supaya kalian bisa belajar juga. Tapi mengingat kondisi ya, bahkan di saat saya mengajari secara offline pun ternyata memang tidak memungkinkan gitu. Seperti waktunya itu nggak cukup juga. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian udah desain tuh, nah kalian bisa kirim link website kalian tuh kayak gini. Misalnya ini ya. Jadi kalian klik aja belajar. Jadi tadi kan website kita tuh namanya belajar kan. Jadi kalian coba nih, lihat tuh ya. Coba bentar. Nih yang bagian sini aja. Yang belajar sampai pokoknya yang itu aja lah. Nggak usah di copy yang HTTP WordPress dan sebagainya, enggak. Cukup yang dari belajar aja. Jadi ini yang situs kalian tadi ya. Kalian bisa lihat lagi di pengaturan di umum. Jadi pastikan di pengaturan umum ini sudah, nah ini kan udah nggak ada lagi ya tampilan kayak tadi tuh luncurkan status, luncurkan situs. Nah kalau misalnya masih ada, kalian klik aja luncurkan situs. Ini kalau saya paste, nah udah bisa nih, udah bisa kan? Jadi seperti itu ya teman-teman. Karena tadi aku belum nge-save, jadi belum ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya kalian itu membuatnya dengan baik dan sesuai tema ya. Jangan karena template yang nggak ada kalian jadi ya seadanya gitu. Jadi ini juga bisa kalian buat sendiri, masih banyak tutorial di YouTube, kalian buat aja. Nah nanti kirimkan link website itu yang seperti ini. Yang ini saja, oke? Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan mengenai solusi ya, karena menggunakan WordPress yang localhost itu banyak sekali kendalanya. Bahkan saat saya mendemonstrasikan secara langsung, itu permasalahan itu bermacam-macam, walaupun hanya sebatas install. Maka dari itu, ini adalah jalan tengahnya. Saya berharap teman-teman itu mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.